Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, sehingga kita dapat melanjutkan pelajaran kita pada minggu ini. Mengingat kembali sedikit tentang materi kita di minggu yang telah lalu, yaitu tentang contoh yang pertama, cerita Putri Kacamayang, contoh dari drama Mite. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas tentang Putri Mambang Linau. Itu materi kelas 9. Ini contoh yang kedua dari drama Mite, Putri Mambang Linau. Mari kita telusuri cerita Putri Mambang Linau ini dan menjawab beberapa pertanyaan di akhir pembelajaran nanti. Nah, dari slide yang akan Ibu perlihatkan, di sini ada Putri Mambang Linau. Kita langsung saja akan browser, buka ya, melihat tentang cerita dongeng Putri Mambang Linau. Alkisah, di tanah Bengkalis hiduplah seorang pemuda bernama Bujang Enok. Ia hidup miskin dan sebatang kara, tak berayah, tak beribu, tak juga bersaudara. Namun ia adalah pemuda yang baik dan pemurah hati. Pekerjaan sehari-harinya mencari kayu api di dalam hutan, yang kemudian dijualnya ke pasar atau ditukarkannya dengan beras dan keperluan hidupnya yang lain. Nah, ini ceritanya Ibu sampaikan secara singkat karena nanti kita akan sama-sama menyaksikan video tentang cerita Putri Mambang Linau. Namun ada beberapa yang tidak tersampaikan di sana dalam video itu, akan Ibu bacakan, yaitu mengenai pantun ya. Dari peristiwa ini lahir sebuah pantun yang berbunyi. Nah, ini di sini, ambillah seulas si buah limau, coba cicipi di ujung-ujung. Sekali sudahlah pergi si Mambang Linau, hamba sendiri menjunjung duli. Nah, setelah peristiwa itu, raja negeri bertitah bahwa untuk menghormati pengorbanan Bujang Enok, maka setiap tahun diadakan acara tari persembahan. Tarian ini mengisahkan Putri Mambang Linau sejak pertemuan sampai perpisahannya dengan Bujang Enok. Karena gerakannya menyerupai burung elang yang sedang melayang, elang begar, maka tarian itu dinamakan tarian elang-elang. Kini masyarakat Riau lebih senang menyebutnya tari olang-olang. Tarian olang-olang ini biasanya dimainkan dengan diiringi oleh gendang atau gubano rebab, calempong, dan gong. Tarian ini dapat dijumpai di Kecamatan Siak dan Merbau, Kabupaten Bengkalis, Riau, Indonesia. Nah, kita lanjutkan. Nah, di sini ada video tentang cerita Putri Mambang Linau. Mari kita sama-sama mendengarkan video tersebut. Cerita rakyat Nusantara, Putri Mambang Linau, Provinsi Riau. Adik-adikku yang manis, sebelum kita melanjutkan kisah ini, marilah kita bersama-sama untuk dapat membangun channel ini dengan cara ketik like, share, subscribe, hidupkan lonceng notifikasi. Bujang Enok sedang mencari kayu di hutan saat tiba-tiba seekor ulat berbisa muncul di hadapannya. Untunglah Bujang Enok sigap. Dia membunuh ular itu sebelum terpatuk. Dalam perjalanan pulang,
Bujang Enok melihat sekelompok wanita sedang bercakap-cakap. Berkat pemuda itu, kita aman. Tak ada lagi ular berbisa yang membahayakan, ucap salah satu dari wanita itu. Bujang Enok pun paham bahwa selama ini ular tersebut sudah meresahkan banyak orang. Sesampainya di rumah, seperti biasa Bujang Enok menuju ke dapur dan makan. Namun, dia terkejut melihat dapurnya penuh dengan makanan lezat. Meski heran, Bujang Enok pun makan dengan lahap. Dalam hatinya dia berjanji akan menyelidiki siapa yang menyiapkan semua makanan itu. Keesokan harinya, Bujang Enok mengintip dapurnya. Ternyata yang menyediakan makanan adalah 7 wanita yang sangat cantik. Mereka menyediakan makanan sebagai ucapan terima kasih karena Bujang Enok berhasil membunuh ular berbisa itu. Bujang Enok terkesima melihat kecantikan mereka. Ia pun jatuh cinta pada salah satu wanita yang berselendang jingga. Ketujuh wanita itu meninggalkan rumah Bujang Enok. Mereka terbang satu persatu ke langit. Rupanya mereka bukan manusia, melainkan bidadari yang tinggal di kayangan. Malang bagi wanita yang berselendang jingga. Selendangnya hilang. Dia tak dapat ikut terbang. Dia tak tahu bahwa selendangnya terkait di pintu rumah Bujang Enok. Dia pun menangis ketakutan karena ditinggal sendirian. Bujang Enok menghampiri wanita itu dan mengembalikan selendangnya. Maukah kau tinggal di sini saja? Nikahlah denganku. Bujang Enok melamar wanita itu. Setelah terdiam sesaat, wanita itu setuju. Dia menyebutkan bahwa dirinya bernama Putri Mambang Linau. Aku mau menikahi Kanda, tetapi ada syaratnya. Kanda tak boleh menyuruhku untuk menari. Jika aku menari, maka aku akan kembali ke kayangan, tempat aku berasal, kata wanita itu. Bujang Enok menyetujui syarat itu. Mereka pun menikah. Hari demi hari berlalu. Bujang Enok pun dan Putri Mambang Linau hidup bahagia. Mereka amat dermawan dan suka menyantuni orang-orang miskin. Lama-kelamaan, sifat baik hati Bujang Enok terdengar sampai ke telinga raja. Raja senang bahwa Bujang Enok telah membantunya mensejahterakan rakyat. Untuk membalas jasa Bujang Enok, raja mengangkatnya menjadi kepala kampung. Suatu hari, semua kepala kampung diundang menghadiri pesta yang diadakan oleh raja. Raja juga meminta agar semua istri kepala kampung menari di pestanya. Bujang Enok gundah. Dia tak ingin membangkang raja, tapi dia juga sudah berjanji pada istrinya. Istriku, tolonglah aku. Sekali ini saja, mintanya pada istrinya. Putri Mambang Linang tak ingin menyulitkan suaminya. Dia pun menurut dan mempersembahkan tariannya yang terindah. Namun, saat dia sedang menari, tiba-tiba kakinya terangkat dari tanah. Tak lama kemudian, tubuhnya melayang-layang ke udara. Suasana pun jadi gempar. Bujang Enok memandangi istrinya yang sangat sedih. Rupanya, istrinya harus kembali ke kayangan. Putri Mambang Linau terbang semakin jauh ke langit. Dia melambaikan tangan tanda perpisahan pada suaminya. Bujang Enok sangat menyesal telah memaksa istrinya. Namun dia juga tidak mau membantah perintah raja. Atas kesetiaannya, raja menjadikan Bujang Enok sebagai penghulu istana. Sampai akhir hayatnya, Bujang Enok mengabdikan diri pada rakyat dan raja. Nah, itulah tadi cerita tentang Putri Mambang Linau. Selanjutnya kita mencoba untuk menjawab pertanyaan, dan ini yang akan ibu tagihkan dalam tugas untuk anak-anak ibu semuanya. Yang pertama, dari manakah cerita Putri Mambang Linau? Yang kedua, siapakah seorang pemuda yang menikah dengan Putri Mambang Linau? Yang ketiga, apa warna selendang putri yang hilang? Yang keempat,
apakah janji yang telah dilanggar dalam cerita tersebut? Dan yang kelima, tuliskan pantun dari peristiwa tersebut sesuai cerita yang telah Ibu bacakan tadi. Nah, dari kelima soal atau pertanyaan ini semuanya ada ya dalam penelusuran kita atau dalam video tadi, sehingga anak Ibu tidak kesulitan dalam menjawab pertanyaan ini. Untuk itu, jangan sampai anak Ibu tidak menjawabnya ataupun usahakan tepat waktu ya. Ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan anak Ibu dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya, dan persiapkan diri anak Ibu semuanya bahwa pertemuan yang akan datang kita akan mengadakan ulangan harian. Terima kasih atas perhatian. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.